Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa tanggal 12 April 2022. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 13. 1 Petrus 4 ayat 13 saya akan membacakan untuk kita. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian Maranatha Rawalumbu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkinkah dalam benak saudara, dalam benak kita akan timbul pertanyaan, mengapa orang Kristen menghadapi banyak penderitaan, penolakan, intimidasi, dan fitnahan dari tengah-tengah dunia ini? Atau mungkin ada yang bertanya dan menganggap menjadi Kristen itu akan bebas dari penderitaan? Firman Tuhan hari ini akan menjawab dan memulihkan pemahaman kita bersama tentang penderitaan dan pergumulan yang sering terjadi dan mungkin yang melanda saudara-saudara kita atau mungkin yang pernah kita alami hanya oleh karena kita sebagai seorang Kristen. Meskipun penderitaan itu terasa teramat berat, namun hanya dimaksudkan untuk menguji, supaya kita mengalami peningkatan iman, supaya kita semakin terarah kepada Allah, supaya kita lebih fokus untuk mengandalkan kasih Tuhan, mempererat persekutuan, mempererat diakoni dan marturia kita. Bukan untuk menghancurkan dan bukan untuk melemahkan. Itu boleh kita lihat dari pengalaman-pengalaman saudara kita dan perjalanan gereja Tuhan secara khusus HKBP di dunia ini dan khususnya di kota Bekasi ini. Ada banyak kendala, masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang boleh terjadi yang mungkin menjadi penderitaan-penderitaan bagi kita. Tapi sesungguhnya melalui penderitaan-penderitaan tentang persoalan tersebut, jemaat kita, jemaat Tuhan semakin berdiri teguh dan kuat di kota Bekasi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesabaran kita perlu kita nyatakan di tengah-tengah dunia ini dengan yakin dan pengharapan bahwa Tuhan menyelesaikannya untuk kita. Orang Kristen seharusnya bersukacita dalam semua penderitaannya itu, karena penderitaan-penderitaan itu layak disebut seperti bagaimana Kristus menderita. Kristus sendiri mengalami penderitaan dan penolakan di tengah-tengah dunia ini, meskipun apa yang dilakukan oleh Kristus adalah untuk membangun, menyemangati, menghibur, menyembuhkan, menghidupkan, membetulkan setiap perjalanan-perjalanan hidup di tengah dunia ini. Membangun yang sudah rusak, memulihkan kembali yang sakit. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, tujuan penderitaan itu adalah untuk membawa pemahaman bahwa di sana Kristus berkarya dan di sana kita juga akan mendapat kemenangan. Yesus menderita di dalamnya, turut juga kita merasakan di dalam kelemahan kita. Kita turut merasakan bahwa penderitaan-penderitaan Tuhan itu sedang juga kita rasakan di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana Kristus yang menderita, bagaimana Kristus yang mengalami intimidasi, bagaimana Kristus yang mengalami penolakan, maka kita juga merasakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dengan topik renungan kita, bersukacita dengan kasih Kristus. Sukacita kita bukan karena kita menderita. Sukacita kita bukan karena kita kuat. Atau sukacita kita bukan karena kita mampu. Tapi sukacita kita adalah karena
meskipun kita mengalami penderitaan, kesetiaan kita kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya untuk kita. Tuhan yang turut campur dalam menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Saatnya kita harus teguh berdiri. Saatnya kita harus semakin semangat memberitakan Injil, melayani Kristus, dan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di tengah-tengah penderitaanmu, hadirkan Tuhan Yesus, nyatakan imanmu di sana. Di tengah-tengah pergumulanmu, hadirkan Tuhan Yesus, dan nyatakan bahwa Allah berdaulat dalam hidup dan kehidupanmu. Akhirnya, setiap orang yang percaya dan setia akan merasakan karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan. Dari salib itu, Kristus telah memancarkan keselamatan. Dari salib itu Kristus telah menyatakan pengampunan kepada setiap orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Pengampunan kepada setiap orang yang berdosa, yang membenci, yang menghujat, yang menghina. Kita harus membuka, sebagaimana Yesus mengatakan, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita bergumul menghadapi kesulitan-kesulitan, di dalam setiap perjalanan hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, berikan kekuatan kepadaku Tuhan. Dari salibnya telah terpancar keselamatan. Dari salibnya telah terpancar kehidupan. Dari salibnya telah terpancar pengampunan dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu bersuka cita menata hidup kita dengan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Engkau telah memberkati kami, menyelamatkan kami, mengampuni kami dari keberdosaan kami. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus telah memulihkan kami. Yesus Kristus yang bangkit, itulah memberikan kehidupan bagi kami. Yesus Kristus yang bangkit, itulah memberikan pencerahan bagi kami. Yesus Kristus yang bangkit adalah menjadi kekuatan bagi kami dan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas karya yang boleh Tuhan nyatakan di tengah dunia ini secara khusus dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Berikan kami kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan kami. Dan ketika kami sedang menghadapi penderitaan, Engkau memenangkan kami dari setiap persoalan-persoalan hidup kami. Berkati setiap umat-Mu, saudara-saudara kami yang boleh mengalami penderitaan hari ini, oleh karena apapun mereka menderita. Izinkan Tuhan mereka menjalaninya dengan kekuatan yang daripada-Mu. Dan Tuhan menjadikan mereka pemenangnya. Engkau selalu beserta mereka. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan gereja-Mu. Berkati semua jemaat-Mu dalam situasi mereka, hidup dan kehidupan mereka. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, layanilah Tuhan kita.